Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saat ini, saya sedang mengikuti program Inner Game Life Coach Academy yang dibimbing langsung oleh Coach Sony Abikim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai materi yang telah saya dapatkan dari beliau. Teman-teman, di dalam hidup ini, kita akan menemui kejadian-kejadian yang tidak selalu mengenakan hati. Ada kalanya kita menghadapi situasi yang membuat kita marah, sedih, kecewa, maupun hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Maka dari itu, kita perlu belajar bagaimana caranya kita menata ruang batin kita. Agar apa? Agar kita bisa merespon kejadian tersebut dengan tenang dan penuh kesadaran. Namun, yang jadi permasalahan, ketika kita menghadapi suatu kejadian, kita langsung bereaksi, bukannya merespon. Beda ya antara bereaksi dengan merespon. Kalau bereaksi itu cenderung sesuatu keluarnya secara otomatis, ya, spontan. Pikiran dan perasaan kita itu muncul secara otomatis. Beda dengan merespon. Kalau merespon, itu kita akan lebih sadar dalam memilih pikiran dan perasaan kita. Saya kasih contoh. Ketika kita mengendarai sebuah kendaraan di jalan yang benar, jalur yang benar ya, dengan kecepatan yang normal, tiba-tiba di belakang kita ada pengendara yang membunyikan klakson berulang kali untuk menyalip kita. Biasanya kita spontan berpikir gimana nih? Biasanya kita spontan berpikir, ini orang di belakang arogan banget. Emangnya jalanan punya dia sendiri? Kita jadi gimana? Kita jadi marah, kesel, dan akhirnya kita tidak memberikan jalan untuk pengemudi yang di belakang. Dan itu bisa memicu apa? Bisa memicu konflik di jalanan. Dan kita pun menjadi stres dalam berkendara. Tapi kalau misalkan merespon, kita akan lebih sadar dalam memilih pikiran kita, memilih perasaan dan tindakan kita. Oh, mungkin pengemudi yang di belakang itu ada keperluan mendesak, sehingga dia jadi terburu-buru. Kalau misalkan saya memberikan jalan buat dia, berarti saya memudahkan urusannya. Dan itu akan menjadi amal soleh buat saya. Sehingga kita tetap tenang, tetap tidak terpancing emosi, dan kita pun akan memberikan jalan untuk pengemudi yang di belakang kita ya dengan bahagia. Sehingga resiko konflik di jalanan pun terhindarkan, kita tetap nyaman berkendara, dan kita bisa tetap menikmati perjalanan. Atau contoh lain, ketika anak kita menumpahkan minuman, kalau misalkan bereaksi itu secara spontan kita kadang selalu berpikir, ini anak ceroboh banget, tahu orang tua udah capek dari pagi beres-beres. Akhirnya kita jadi marah, kesel, yang membuat kita menjadi membentak anak kita, ya, sehingga anak kita pun menjadi nangis, jadi takut, jadi nggak nyaman sama kita. Beda dengan merespon, kita bisa memilih pikiran kita. Oh, mungkin anak kita itu lagi tidak sengaja mungkin ya menjatuhkan. Ini saatnya saya mengajarkan tanggung jawab kepada anak saya. Akhirnya kita pun tenang, tidak terpancing emosi, dan kita pun bisa mengajari anak kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Anak pun tetap merasa nyaman dekat sama kita. Nah, dari kedua contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa perasaan itu tidak tergantung dari kejadian, karena kejadian itu sifatnya netral. Perasaan itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan dari kejadian tersebut. Dan perasaan kita mendorong kita atau mempengaruhi perilaku kita. Dan perilaku kita itu mempengaruhi hasil-hasil
yang kita dapatkan. Dari kedua contoh tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa hasil itu dipengaruhi oleh perilaku. Ya, tadi kita tetap nyaman berkendara, tidak terjadi konflik di jalanan dikarenakan perilaku kita yang memberikan jalan kepada pengemudi yang di belakang kita. Dan perilaku itu dipengaruhi oleh perasaan kita yang tadi merasa tenang, tetap tenang, tidak terpancing emosi. Dan perasaan kita dipengaruhi oleh pikiran kita, gitu. Perasaan kita dipengaruhi oleh pikiran kita dan tidak dipengaruhi oleh kejadian tersebut. Ya, karena kejadian itu sifatnya netral. Ya, sesuatu yang di luar kendali kita. Beda dengan pikiran. Kalau pikiran itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, untuk itu perlu kita memahami bagaimana cara kerjanya pikiran itu. Karena jika kita bisa mengendalikan pikiran kita, kita akan bisa mengendalikan hidup kita. Di sini ada 7 kaidah pikiran dan perasaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Dalam bahasa Arab, ini disebut ikhtiar. Asal kata dari ikhtiar adalah khair, yaitu baik. Kita tidak bisa memilih kejadian, kita tidak bisa memilih hasil-hasil yang kita inginkan, tetapi kita memiliki kemampuan untuk memilih pikiran kita, perasaan, dan tindakan kita. Kemudian kaidah yang kedua, kejadian atau situasi itu tidak sama dengan perasaan. Kejadian itu apa? Kejadian itu adalah sesuatu yang di luar dari diri kita. Omongan orang, sikap orang, apa yang orang pikirkan tentang kita, informasi yang kita terima, berita yang kita baca, atau yang lain sebagainya. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, namun apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebutlah yang mempengaruhi perasaan kita. Lalu kaidah yang ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Orang lain berprasangka buruk kepada kita, itu nggak bisa kita pilih. Nah, yang bikin kita capek dalam hidup ini adalah kita berusaha mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa mengendalikan, tapi kita bisa merespon bagaimana kita berpikir, merasa, dan bersikap terhadap apa yang terjadi kepada kita. Kemudian kaidah yang keempat, untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Untuk mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Dan untuk mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Kita jangan sampai diperbudak oleh pikiran kita. Justru kita tuannya dari pikiran kita. Kaidah yang kelima, agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya dulu. Kita perlu sadar terlebih dahulu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kemudian kaidah yang keenam, meskipun hasil bisa dipengaruhi oleh perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup. Sebagai orang yang beriman nih, tentunya kita harus yakin dulu, karena pada hakikatnya hasil adalah hak prerogatif Allah. Dan yang terakhir, jangan mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Kita perlu meminta tolong kepada pemilik yang bisa membolak-balikan hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyimak dan menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.